Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamatul Alamyanti dari Fakultas IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 3. Kali ini saya ingin memaparkan tentang perkembangan kurikulum sesuai perkembangan anak. Mengembangkan kurikulum PAUD harus sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, yaitu dikenal dengan Developmentally Appropriate Practice atau DAP. Konsep tersebut mengutamakan kepentingan anak, baik dilihat dari perkembangan, minat, dan kemampuan anak yang menjadi keunikan setiap perkembangan anak. Dan menurut NIYC, Gordon dan Brown 2011 mengemukakan bahwa kurikulum PAUD harus sesuai dengan perkembangan anak, yang tentunya berdasarkan pada teori, penelitian, dan pengalaman yang diketahui mengenai bagaimana anak berkembang dalam pembelajarannya. Hakikat Developmentally Appropriate Practice atau DAP. Yang pertama itu konsep DAP atau DAP. Menurut Jackman, Gordon, dan Browns 2011 mengemukakan DAP merupakan program untuk melayani anak dari lahir sampai anak usia 8 tahun dan keluarganya. DAP juga diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan anak, yang berarti tantangan bagi pendidik untuk mengenal anak dengan baik dan memungkinkan anak untuk mencapai tujuan perkembangan. Jadi intinya DAP itu atau DAP memiliki 3 dimensi yang saling berkaitan dengan satu sama lain. Yang pertama itu kesesuaian dengan usia berdasarkan pengetahuan perkembangan khas anak-anak. Yang kedua, kesesuaian dengan individu anak berdasarkan pemahaman tentang pola pertumbuhan, kekuatan, minat, dan pengalaman masing-masing anak. Dan yang ketiga, kesesuaian dengan kondisi sosial dan budaya anak berdasarkan pengalaman belajar yang bermakna, lengkap, relevan, dan bermakna. Yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan DAP. Menurut NIYC mengemukakan bahwa DAP memberikan pedoman berupa konteks untuk menciptakan program dan lingkungan yang belajar yang terbaik bagi anak usia dini. Terdapat 5 kunci yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam mengembangkan kurikulum berbasis DAP, yaitu yang pertama itu menciptakan komunikasi peduli terhadap anak. Yang kedua, mengajar untuk memperkaya perkembangan dan belajar anak. Yang ketiga, merancang kurikulum untuk mencapai tujuan belajar atau yang penting lainnya. Yang keempat, membangun hubungan timbal balik terhadap keluarga anak. Dan yang terakhir, yang kelima, menilai perkembangan dan belajar anak. Menurut NIYC juga terdapat 12 prinsip kunci dalam perkembangan dan belajar anak yang menjadi acuan dalam implementasi DAP, yaitu yang pertama itu domain perkembangan anak, meliputi fisik, sosial, emosional, dan lainnya. Yang kedua, perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur. Dan yang ketiga, proses perkembangan bervariasi setiap anak. Keempat, pengalaman awal memiliki efek kumulatif yang baik dan tertunda. Yang kelima, hasil perkembangan dapat diprediksi ke organisasi atau internalisasi. Keenam, perkembangan dan belajar dengan baik. Ketujuh, anak sebagai pembelajar yang aktif, pengalaman fisik dan sosial secara langsung. Kedelapan, hasil interaksi anak dengan lingkungannya meliputi dunia fisik dan sosial. Yang kesembilan, bermain merupakan wahana yang membantu perkembangan si anak. Yang ke-10, perkembangan akan mengalami
kemajuan dalam semua domainnya. Ke-11, anak mendemonstrasikan modus yang berbeda untuk cara belajarnya. Dan yang terakhir, ke-12, anak belajar dengan baik dalam konteks komunikasi. Selanjutnya, pengembangan kurikulum PAUD berbasis DAP atau DAP. Menurut Doge dan Brigach 2000 mengemukakan bahwa dalam pengembangan kurikulum PAUD harus ada komitmen yang kuat bahwa kurikulum dirancang untuk memberikan layanan yang berkualitas pada setiap anak. Dalam pengembangan kurikulum juga harus secara kreatif memerhatikan adanya keseimbangan antara anak belajar atas dasar inisiatif dan anak belajar atas dasar inisiatif. Adapun berbagai elemen penting untuk mendukung kerangka kerja dalam mengambil keputusan, yaitu yang pertama itu bagaimana anak belajar. Yang kedua, apa yang dipelajari anak. Yang ketiga, lingkungan fisik. Yang keempat, peran pendidik. Dan yang terakhir, kelima, peran orang tua. Selanjutnya, implementasi pembelajaran berbasis DAP. Menurut NICH mengemukakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip DAP. Yang pertama itu pengalaman belajar aktif. Yang kedua, strategi pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, seimbang antara keterlibatan guru dan aktivitas anak. Yang keempat, kurikulum yang terpadu. Yang kelima, pusat pembelajaran. Adapun perencanaan yang sudah dikembangkan, secara garis besar pembelajaran dikelola ke dalam 5 tahapan. Yang pertama itu tahap penataan lingkungan. Tahap penataan lingkungan itu ada 6 pusat. Yang pertama itu pusat linguistik, kedua spasial, ketiga matematika, keempat musikal, dan kelima pusat kinestetik, dan yang terakhir adalah pusat natural. Yang kedua, tahap kegiatan pendahuluan. Yang ketiga, tahap kegiatan inti atau pembelajaran. Yang keempat, tahap istirahat. Dan yang terakhir adalah tahap kegiatan penutup. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.